Selamat datang Pak Nel Tobing. Mantap. Mantap ya. Pak Yorius ini akhirnya terbukti ini bahwa kita punya podcast Mastel TV ya. Ya dong. Saya makan komparasi di tempat Bapak, ya toh? Iya, Karena dari iya, Vipa iya. Group, ya kita sudah melihat bagaimana TV One, Bapak berikan pandangan-pandangan dan saran. Akhirnya jadilah ini Pak. Ya, Sehingga ya, kita bisa mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk semua advice-nya yang memotivasi kami. Akhirnya Mastel TV punya podcast seperti ini. Dan kemudian yang menjadi bagian yang penting sore hari ini adalah tentang peran DPH Oke, Mastel iya. terkait dengan digital broadcast. Itu seperti apa Pak? Gambaran yang dapat disampaikan kepada kita karena ini hal yang jarang kita dengar. Baik, jadi kalau kita bicara Digi Broadcast itu sebenarnya kita bicara intinya dulu. Ya. Sebenarnya kan intinya adalah broadcast. Ya. Nah, broadcast itu kan kalau di Indonesia diatur di Undang-Undang 32. Ya. Dan yang namanya Undang-Undang 32 itu mengatur ada 4 model lembaga penyiaran. Karena kalau penyiaran pasti dilakukan oleh lembaga penyiaran. Ya. Yaitu LPP, TVRI RRI, kemudian LPS, swasta yang sifatnya ini memang business oriented. Ya. Kalau ini kan fungsi sosialnya lebih banyak. Ya. Ini business oriented. Penyiaran publik tadi ya. Ya, penyiaran publik. Yang Ya. ketiga ada lembaga berbayar. Ya. Penyiaran berbayar yang kehidupannya itu disokong oleh iuran dari pelanggan. Ya. Dan yang terakhir adalah komunitas. Ya. Nah, komunitas ini lebih banyak yang sifatnya akademik ya. Ya. Jadi di kampus-kampus biasanya atau di civil society gitu. Ya. Nah, itu kalau bicara penyiaran. Nah, kalau bicara Digi Broadcast sebenarnya Digi itu kan dari digital. Ya. Digi itu sebenarnya kan digital itu kan sebenarnya teknologi saja sebenarnya. Kalau dulu kan makanya sekarang namanya bukan analog broadcast tapi Digi Broadcast gitu karena memang sudah beralih dari teknologi analog ke digital kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita mau bicara broadcasting di era modern, kan sekarang kan kalau di telekomunikasi ada namanya modern licensing gitu ya. Kalau bicara di broadcast harusnya bisa seperti itu juga Pak Yorius. Ya. Karena apa? Digi Broadcast ini bukan hanya bicara konten yang bisa dinikmati di layar televisi saja, tetapi sudah konvergen Pak. Jadi seharusnya konten-konten yang ada di televisi ataupun di radio bisa dinikmati juga di berbagai platform, baik itu mobile, di komputer, di PC, dan juga bisa di di layanan internet lainnya, secara anytime, anywhere, with any device, gitu. Jadi harusnya Digi Broadcast itu lebih luas lagi. Jadi orang bukan hanya nonton TV, dengar radio sesuai dengan schedule yang diatur oleh TV dan radio, tetapi juga anytime tadi itu bisa melalui kalau istilah lamanya itu video on demand atau catch up TV dan sebagainya dan sebagainya. Jadi lebih luas lah harusnya definisi broadcasting di era revolusi 4.0 atau di era new ekonomi seperti saat ini gitu. Nah, itu sih. Kalau fungsi DPH ya, ini kita bicara DPH. Ini DPH-nya ini seperti apa ini? Yang selama ini yang Pak Nel gerakkan ini. Sebenarnya kita itu bagaimana menciptakan industri yang kondusif, karena kita mengetahui bahwa di era disrupsi ya, kita kan ada buku Digital Vortex, mungkin Pak Yoris tahu lah, bahwa sebenarnya yang paling terdisrupsi, industri yang paling terdisrupsi itu adalah industri media, nomor 2 itu dia. Media ini menyangkut cetak, elektronik gitu ya. Itu adalah industri yang nomor 2 yang bakal masuk ke dalam black hole yang kemudian dihisap kalau kita tidak melakukan perubahan. Makanya fungsi DPH di sini adalah bagaimana mempersiapkan existing industry ini bisa cope with gitu loh. Cope with dengan era disrupsi ini gimana menghadapi teknologi advancement ya. Bagaimana menggunakan teknologi itu untuk survivalnya dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dari sisi regulasi juga
ini industri ini bagaimanapun kan industri penyiaran ini sudah memberikan jasa yang sudah berjasa juga lah terhadap bukan hanya terhadap perekonomian Indonesia ya. Sosial politik, ekonomi gitu ya. Tapi juga dia kan mempunyai 3 fungsi ini Pak. Ya. 1, fungsi memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kemudian dia memberikan informasi juga kepada masyarakat. Ya. Informasi pertama. Yang kedua hiburan. Ya. Yang ketiga adalah pendidikan. Jadi ini masa sih dianggap hanya telekomunikasi yang berjasa? Ya. Penyiaran juga dong, gitu. Dan penyiaran ini terutama LPS itu dilakukan secara gratis loh. Jadi tidak berbayar seperti misalnya industri telematika lainnya, gitu. Jadi 1, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi era disrupsi, era konvergensi. Yang kedua, bagaimana kita mengusulkan regulasi yang bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif sehingga penyiaran ini bisa sustainable ke depan, bisa bersaing dengan platform-platform digital. Ya, berarti kalau begitu begini, peluang ini menciptakan peluang atau merebut peluang antara industri dan usaha. Ini apakah ini terjadi perbenturan atau sedang terjadi upaya untuk penyesuaian ini? Bagaimana pendapat? Sebenarnya dua-duanya, Pak. Ya. Jadi kita sendiri, saya kebetulan lama di ATVSI gitu ya. Jadi sekjen, jadi wakil ketua dan sebagainya. Kita itu tidak pernah berpikir bahwa TV itu hanya untuk dinikmati oleh TV-TV saja, oleh penonton TV maksud saya. Maksudnya. Karena apa? Karena kan kalau kita lihat nih demografi Indonesia, itu kan 57% masyarakat Indonesia itu kan golongan milenial dan Z kan Pak? Ya. Milenial dan Z ini, mereka udah terbiasa dengan gadget, hidupnya dikelilingi oleh berbagai fasilitas lah ya. Ada layanan Wi-Fi yang luar biasa di mana-mana, di Starbucks, di tempat-tempat lain dan seterusnya, di kampus gitu kan. Ada gadget gitu lah ya. Ya sudah tadi everywhere apa? Iya betul kan Pak. Sudah. Dan kita boleh bilang nih orang-orang ini namanya digital native lah. Ya. Kalau Bapak ini apa nih istilahnya nih? Kalau kita digital migrant atau digital kolonialisme atau apa ini? Kalau kita ini angkatan yang beruntung Pak. Kita kan ini ABG kan. Iya kita X lah. Iya. X, ya. Nah kita ini sudah termakan atau berada ya terdisrupsi di semua gen ini. Nah oleh karena itu kita yang bersyukur kita menikmati semua era perubahan yang terjadi di televisi. Iya. Nah oleh karena itu kalau kita ada kesempatan untuk melihat tentang bagaimana peluang usaha dan peluang industri, ini kelihatannya apakah benar terjadi perbenturan Pak, sehingga terjadi pengurangan-pengurangan banyak di dalam hal, terutama kan penyiaran itu kan investasinya tinggi Pak. Nah, jadi saya balik lagi ke yang tadi sedikit, belum selesai nih, izin Komandan. Baik. Jadi 57% masyarakat Indonesia ini adalah gen milenial dan Z. Mereka kita bilang digital native lah. Dari lahir, mungkin kayak ini Mbak ini, dari lahir, kemudian besar, kemudian dia sekarang SMA, SMP, SMA. Yang pertama yang dia lihat atau dia cari pada saat dia bangun tidur pasti gadgetnya. Iya. Gitu, itu kan. Dan kita juga udah ikut itu loh Pak. Kita ikut juga. Iya. Kalau saya tuh bangun jam 3 pagi lihat gitu supaya saya lebih ngantuk lagi gitu. Karena saya sakit juga ngelihat sinar gitu kan. Masih agak ngantuk-ngantuk. Nah, mereka ini pola konsumsi medianya udah berubah, Pak. Sudah berubah. Mereka sudah tidak nonton TV lagi. Survei-survei itu di Nielsen, di Hotsuite gitu ya, bahkan di MPA ya, Media Partners Ace. Memberikan info apa itu? Itu bahwa memang 57% masyarakat Indonesia ini sudah tidak nonton TV. Yang nonton TV itu ya kita-kita inilah, Pak. Yang usia 25, 35 ke atas gitu loh. 25. Kalau yang golongan ini, yang golongan Z dan milenial ini, mereka nontonnya di gadget. Iya. Mereka nonton di gadget atau nonton di apa namanya? Apa tuh namanya tuh di yang punya Mac tuh? Tablet gitulah. Ya, tablet. Ya. Jadi dia tidak terganggu dengan jadwalnya. Tapi Pak Nel jangan terkejut loh, Pak. Apa yang terjadi? Ini saya ngalami sendiri. Ya, saya mengalami sendiri bagaimana masih
anak kecil usia 2 tahun itu telah mengerti benar menggunakan gadget, tapi kemudian dia memerlukan TV. Jadi sekarang ini anak-anak ini kenapa? Dia nggak puas di gadget, Pak. Tapi dia kemudian akan menonton di TV, terutama untuk yang dance atau lagu-lagu anak-anak. Sehingga dua hal ini ternyata masih ada kebutuhan yang rata-rata, Pak. Anak-anak kecil kita generasi yang seperti itu. Jadi sebenarnya masih ada hal-hal yang terjadi di mana ada, ya kita sebut segmen lah, atau pangsa pasar seperti apa itu. Ada, Pak. Itu mungkin memerlukan penelitian. Nah, lanjutnya Pak. Ya. Jadi overtime gitu, Ya. anak-anak milenial dan Z ini kan bertambah usia. Ya. Biasanya di umur 25 mereka akan kembali menonton TV. Ya. Menonton TV itu bukan menonton TV, terutama berita nih. Itu menonton TV untuk mengkonfirmasi sebenarnya. Sifat mereka itu mengkonfirmasi. Ya. Apa benar nggak nih yang ada di sosial media? Ya. Benar nggak nih yang di YouTube? Mereka nonton ke TV. Ya. Oh, ternyata ini benar. Ya. Gitu. Karena di usia 25 kan biasanya lebih matang, Kritikal. lebih Ya. kritis Iya, gitu. kritis. Tentu juga anak-anak sekarang kan kalau berbicara selalu mengutamakan fakta gitu ya, data dan fakta sehingga mendapatkan informasi yang tidak bias. Gitu. Nah, balik lagi ke kebenturan, Pak ya. Iya. Peluang usaha dan peluang industri. Nah, kita itu industri penyiaran itu selain kemarin kita kena dua kali nih, Pak. Kena 2 kali istilahnya tuh. Terjerembab 2 kali. Terjadi sekaligus atau ini terjadi bertahap ini? Terjadi serial tetapi dalam waktu yang singkat. Gitu. Jadi ini eksplosif. Eksplosif gitu. Jadi pertama Tapi COVID. tunggu dulu. Ini Gimana, dengan gimana? kondisi ini sudah diantisipasi atau kemudian memang terjadi dengan sebuah shocking? Ya, atau apa? ATVSI ya. Ya. Dari awal itu tidak mendukung adanya migrasi digital. Itu harus diingat tuh. Ya. Tidak pernah tidak mendukung. Tetapi yang kedua, tolong kita wanti-wanti ke menteri, kepada presiden bahkan kita bersurat, tolong timingnya dipertimbangkan. Karena kita tahu di 2015 itu sosial media, platform digital dan seterusnya itu memang udah mulai mengeroyok kita ini dan udah shifting mulai orang-orang nonton melalui YouTube dan seterusnya. Nah, pertama itu tsunami pertama itu adalah COVID. Orang kan tinggal di rumah, Pak. Iya. Selama COVID. Ya, Bapak berapa tahun di rumah? Saya nggak bisa, Pak. Waktu itu saya jadi pengawas rumah sakit. Jadi saya setelah pensiun dari Telkom ini 12 tahun setengah jadi pengawas rumah sakit. Iya. Jadi pada waktu COVID itu ya sebagai pengawas harus berada di tengah-tengah rumah-rumah sakit yang menjadi tugas kami. Kenapa? Iya. Sebab kami memberi motivasi baik pada pasien dan para sivitas hospitalia, Pak, yang juga begitu tertekan sekali. Nah, namun demikian, bagaimana yang ingin Yang terjadi ini dampaknya ini? Kan di rumah semua kan seharusnya. Televisi seperti apa, Pak? Jadi waktu COVID pasti semua pengiklan lah ya. Saya nggak bilang, saya bisa bilang semua pengiklan itu wait and see lah. Mereka ngerem, bener-bener handbrake banget itu. Iya. Mereka menurunkan biaya spending untuk iklan. Spending iklan diturunkan sampai 40%, Pak. Itu maksudnya rencana pendapatan dari iklan. Kan LPS ini, Ya. kalau TVRI kan dapat 1,8 triliun tiap tahun. Ya, ya. Boleh beriklan 15% dari airtime. Kalau kita LPS nih, saya belum bicara LPB ya. Ya. LPS ini, pendapatan kita, hidup kita kan dari iklan, Pak. Iya. ADEX 2019-2020 itu turun 40%, Pak. Pendapatan seluruh LPS anggota TVSI itu turun rata-rata di antara 20-50%. Gitu. Apa yang dilakukan oleh ATVSI dan juga ATVLI? Kita minta bantuan dari pemerintah. Bukan berarti karena pemerintah membantu mereka boleh istilahnya intervensi ruang redaksi, tidak. Iya. Tetapi bantuan itu bukan dalam bentuk monetary sebenarnya. Misalnya penangguhan pembayaran BPJS,
penangguhan pembayaran PPN, misalnya, gitu. Macam-macam lah. Untuk pers, kita minta pembebasan PPN atas pembayaran kertas. Ya. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Nggak ada satupun insentif yang diberikan. Beda dengan negara-negara lain. Ada perbandingan. Contoh, negara mana bisa jadi perbandingan? Vietnam, oke, hampir satu. Australia. Mereka memberikan insentif-insentif, jadi kayak misalnya temporary relief lah istilahnya. Temporary relief untuk membantu media-media ini. Karena bagaimanapun media ini kan pilar keempat demokrasi, Pak. Ya. 3 pilar ini kan sudah ada. Trias politika tambah yang keempat media. Ini harus terjadi keseimbangan. Media ini harus berfungsi secara baik agar fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini bisa dan berjalan. Kemudian yang keempat ini secara benar gitu. Itu tidak terjadi. Jadi kita itu memang benar-benar tanpa bantuan siapapun gitu ya, termasuk pemerintah, sorry to say. Ya kita ya begitu. Mengecil kita selama Covid. Terus gitu. Berikutnya ini setelah Covid ini. Berikutnya COVID kedua kan adalah sistematik. Adalah ASO. Tahun 2020 itu kan itu udah lagi Delta lagi luar biasa. Tapi masalah ASO ini kan sudah lama, Pak. Sebelum ini terjadi kan telah Betul. 2014 kan sudah Seharusnya 2016, Pak. 2016. Kalau kita bicara Geneva Convention 2006, kebetulan saya ikut. Iya. Itu dalam 10 tahun harus ASO. Tetapi ada untuk region 2 Asia Pasifik, itu diserahkan kepada kebijakan dari masing-masing member state untuk menentukan kapan ASO terjadi. Wah, hebat dong. Berarti ini peluang juga. Gitu. Kita tidak dari 2016 kita udah ajukan inisiatif RUU penyiaran agar digital ini diatur secara baik lah gitu. Tapi kan nggak terjadi. Biasalah tarik-menarik sana-sini. Batal terus nih RUU penyiaran. Sampai hari ini. Masuklah yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. 2020, tanggal 2 November, itu disahkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden. Ya kan, Pak? Di pasal, saya lupa pasalnya, pasal 72 atau pasal berapa, disebutkan di situ, analog Swiss harus terjadi paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Mana ada negara dimanapun di dunia ini proses migrasi itu terjadi dalam 2 tahun, Pak. Dan di Indonesia ini paling banyak TV-nya, Pak. TV-nya paling banyak dunia. Di seluruh dunia. Saya ini coba mereferensi ya, di Amerika Serikat itu hanya ada 5 atau 7 yang gede. Iya. Yang grup yang besar. Iya kan grupnya grup ABC, NBC kan gitu. CNN kan kabel, Pak. Gitu. Jadi kita udah kena terjerembab gara-gara Covid turun 40. Dan itu belum sempat move on ya? Belum, Pak. Iya. Kan ADEX masih tiarap lah, istilahnya masih tiarap. Diminta tahun 2022 harus ASO. Kebayang nggak, Pak? Revenue kita turun 30-40%, disuruh investasi untuk infrastruktur digital. Gitu. Di saat yang sama, ini sudah pada ngintip nih yang namanya Netflix, namanya YouTube. Nih Netflix nih. Mana nih ADEX nih yang nggak kepake nih, gitu kan? Kan gitu, Pak. Jadi kena 2 kali kita, Pak. Di era industri broadcasting kena 2 kali selama 5 tahun terakhir. Karena kita menyadari tahun 2019 itu adalah puncak dari penyiaran. Puncak penyiaran. Jadi di mana ADEX kita masih mewakili mungkin 48% gitu ya dari total ADEX. Kemudian penetrasi kita juga lagi bagus semua. Pokoknya puncak penyiaran itu adalah 2019. 2020 ada Covid tuh terjun bebas, Pak. 2021 sama. 2022 ada perbaikan, 2023 terjerembab lagi. Jadi sampai kapanpun ADEX 2019 itu tidak akan pernah lagi tercapai. Walaupun ekonomi kita sudah membaik. Karena apa tadi? Karena pertama memang orang sudah shifting ya. Pola konsumsi, infrastruktur digital dan seterusnya itu sudah membuat TV itu bukan lagi media utama untuk mendapatkan hiburan, pendidikan, dan informasi. Jadi itu, benturan itu terjadi akhirnya
menjadi lebih luar biasa terjadi karena tidak ada equal level of playing field. Iya. Jadi penyiaran ini dari sisi pajak, dari sisi frekuensi, dari sisi pengawasan konten, itu kan industri penyiaran ini regulated, Pak. Jadi begini, Pak Nel. Jadi sebagai bagian dari DPH Mastel, ini berarti PR-nya besar loh, Pak. Karena kan banyak. masyarakat telematika ini kan menyuarakan. Iya. Karena tujuannya adalah menyuarakan untuk mencapai keseimbangan dari setiap dunia usaha yang ada di bidang telematika, termasuk penyiaran. Betul. Ya. Apalagi telah diberikan judul di sini, Pak. Ini temanya ini digital broadcast. Iya. Nah, regulasi ternyata sangat menentukan di dalam peluang usaha dan peluang industri, bila demikian. Betul. Jadi adalah penelitian Deloitte ya. Ya. Penelitian Deloitte itu mengatakan, ya kalau di orang-orang ambil S3 itu ya, mungkin Pak Yoris tahu lah, itu ada political, economic, sosial, dan seterusnya lah, pestal gitu lah, Yeah. pendekatan pestal gitu ya. Dan law atau regulasi itu memang menentukan 70% masa depan dari suatu industri. Dan industri penyiaran ini unfortunately tidak didukung oleh regulasi yang kondusif untuk dia berkembang lebih jauh. Ya berarti PR besar nih, Pak. Ya mudah-mudahan Ya. DPH yang berikutnya, ketua yang berikutnya ini lebih banyak concern ke penyiaran lah, jangan ke telco terus gitu. Oh. Maksudnya ini di sini berarti Curhat juga dikit ada lah. satu hal yang berkaitan dengan internal juga. Baik, ini masukan yang berharga. Nah, Iya. saya ingin pindah ini ke dampak tentang ASO ini, Pak. Iya. Karena saya dengar bahwa ASO ini telah sedemikian juga mempengaruhi di disruptif tadi. Namun demikian di sisi lain ada yang berkata bahwa dengan adanya penerapan ASO ini berkaitan dengan kebijakan soal frekuensinya telah memungkinkan digital dividen digital ini sedemikian meningkat sehingga peluang untuk di seluler dan akhirnya kesempatan yang selalu di internet ini tumbuh. Nah, bagaimana dunia penyiaran memanfaatkan ini? Jadi gini Pak, kalau kita bicara tadi ya saya sampaikan, selain memang shifting dari atau pola konsumsi masyarakat sudah berubah. Ya. Tetapi pada saat terjadinya ASO, itu kan tanggal 2 November, Ya. kemudian bertahap sampai 8 tahap Kak, baru Ya. terjadi 2023 sebenarnya. Ya. Kalau nggak salah Agustus tahun 2023, barulah total nasional itu terjadi ASO. Nah pada saat ASO itu kan seharusnya, makanya kita bilang timingnya harus diperhatikan. Itu kan harusnya kalau di luar negeri nih Pak, kalau kita benchmarking dengan luar negeri, untuk migrasi digital dari analog ke digital, analog switch off itu harus terjadi pada saat satu wilayah layanan tertentu itu sudah setidaknya 90% penontonnya, pemasyarakat sudah bisa menerima siaran digital. Makanya kan ada yang dia ada era simulcast Pak. Ya. Jadi analog dan digital itu berjalan bersama-sama. Sama-sama, tapi ada yang memang Nah, sama setelah sekali terpisah. 90% nih Iya. masyarakat setempat itu bisa menerima siaran digital, barulah dilakukan ASO. Ya. Kalau di kita ini kan biasa gitu Pak, kayak teori peluru kendali. Ya. Kalau peluru kendali itu kan seharusnya kita udah tentukan dulu sasarannya di mana, baru ditembakkan. Di program. Kalau ini Iya. enggak. Kalau kita ini di Indonesia Nanti suruh cari peluru kendalinya, suruh enggak, cari sendiri. ditembakkan dulu aja, Iya. baru diarahin sasarannya. Ini kita lucu-lucu berkelakar. Saya mendengar saya kan ikut beberapa kali meeting ITU gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi Indonesia itu unik Pak. Jadi kalau kita punya rudal surface to air missile gitu, kita tembak dulu Pak. Iya. Sasarannya belum tahu, nanti kita arahin baru Iya. setelah ditembak. Tapi ternyata bisa ya. Ya ada yang bisa, ada yang Ada nggak yang bisa. bisa. Jadi kembali ke proses ASO ini, pada saat ASO di Jakarta, itu penetrasi masyarakat terhadap siaran digital itu hanya 30, Iya. 40%, 28% malah. Iya. Akibatnya apa? Akibatnya karena penonton digital belum mature,
pada suatu hari atau dia bangun tidur dia nonton TV dia nggak bisa nerima, udah dia lupa. Akhirnya dia pergi ke OTT, Pak. Karena kan kayak misalnya di YouTube juga kan kita bisa lihat nonton TV di situ. Betul. Ada live streaming di situ. Di YouTube. Nah, berarti YouTube. Itu dampak tentang internet. Iya. Dari adanya peralihan ini semakin nampak dan semakin luas dan semakin besar. Jadi pencapaiannya. Karena penetrasinya rendah, jumlah eyeball-nya rendah. Akibatnya apa? Akibatnya pengiklan juga bilang, eyeball lu kecil. Gue pindahlah beriklannya, gitu loh Pak. Akhirnya iklannya kemana sekarang? Iklannya pergi ke, sekarang sih udah mulai kembali, tapi nggak akan kembali 100%, paling 70% udah luar biasa. Itu ya pergi ke media baru ya, ke media baru, baru dan media sosial. Dan itu lewat YouTube dan platform-platform lainnya. Betul. Sedemikian diskretnya. Betul. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi Pak Yuris, saya agak lupa tuh tadi. Yang kedua apa ya? Yang terkait kan hubungan antara adanya ASO ini ke dalam dunia internet. Tapi saya dahului dulu dengan insentif atau dividen digital. Yang kedua mengenai digital dividend. Digital dividend itu. Jadi kan di era analog itu ada sekitar 600-an megahertz ya. Jadi dari kalau nggak salah tuh dari band 496 kalau nggak salah ya. Itu sampai 698 atau 745 gitu. Nah, memang dengan beralih dengan perkembangan teknologi kan tentunya dari sisi kompresi gitu kan ya, dari sisi gambar dan seterusnya kan lebih baik dan penggunaan frekuensinya juga jauh lebih efisien. Sehingga terjadilah yang namanya digital dividend sebesar 112 MHz. 112 MHz itu memang sudah menjadi standar IT juga. Ada yang 100, ada yang 112, ada yang 135. Jadi tergantung dari existing broadcasting industrinya. Kalau kayak Indonesia gitu ya, Indonesia ini mungkin harusnya digital dividendnya nggak nyampe 112. Karena kan kalau kita bicara penyiaran masa depan, itu kan sekarang baru standar HD, high definition, atau 4K. Nanti kalau misalnya kayak di Jepang sekarang udah 8K loh. Kemarin aja Olimpiade di Jepang sudah menggunakan 8K resolution untuk gambar. Artinya kebutuhan akan frekuensi akan bertambah Pak di multiplexing, di sisi multiplexing. Nah ini tidak diantisipasi. Jadi di aturan dari Kominfo ya udah 112 harus menjadi digital dividend. Gitu. Nah seharusnya kalau kayak kita bicara kayak di Australia, di Eropa, di Korea nih, itu memang 112 Pak. Tetapi nggak semerta-merta seluruhnya dikasih ke telco ya, untuk 5G dan lain-lain gitu. Tapi ada sedikit alokasi mungkin 20 atau berapa nanti untuk mengakomodasi kebutuhan frekuensi masa depan karena memang ada kebutuhan frekuensi untuk penyiaran yang lebih baik gitu. Berarti sudah ada antisipasi, walaupun diperkirakan untuk dapat memenuhi kebutuhan itu mungkin terlalu kecil. Atau? Ya kan gini Pak, Kominfo beranggapan saat ini saja sudah lebih dari cukup frekuensi. Kalau menurut kita dari industri, saat ini hanya cukup untuk 4K. Kan TV-TV lokal yang numpang di multiplexing itu rata-rata masih standar definition Pak. Mereka belum 4K loh. Yang 4K yang seperti kita ini, TV-TV nasional, pasti akan pindah ke 8K. Kalau nggak akan tambah ditinggal oleh penonton Pak. Gitu. Nah, itu belum diantisipasi. Dan itu berdampak terhadap number of digital dividend yang yang sekarang ini boleh dibilang sudah dipatok. Sebesar 112 MHz. Ini ada hubungan dengan investasi? Investasi dari sisi infrastruktur broadcasting itu sebenarnya satu kali.
Dan kemudian tinggal develop aja, tinggal memaksimalkan. Tinggal dimaksimalkan. Artinya sekarang kan satu MUX itu kalau kita menggunakan untuk 4K, itu dia bisa menggendong maksimum 6. Tapi karena sekarang ada yang standard definition, ada yang high definition, bisa sampai 8. Kalau nanti 4K, artinya kan kebutuhan frekuensinya mungkin 2 kali, Pak. Ya. Artinya makin mengecil nih, Pak, 4K-nya. Artinya kapasitas multiplexing-nya ya segitu-segitu aja, 32 Mbps. Ya. Gitu kan. Tapi kalau satu 4K itu perlu 4 Mbps, kalau 8K itu mungkin perlu 6-8 Mbps. Ya, tinggal dikali aja. Tinggal dibagi aja 32 gitu. Ya, dibagi 32. Gitu. Itu ya walaupun katanya ada yang namanya teknologi kompresi baru namanya HEVC. Sekarang kan MPEG-2, MPEG-4, DVB-T2, MPEG-4. Nanti ada DVB-T2 HEVC, High Efficiency High Efficiency Video Codecs. Tapi itu kan tetap aja nggak beda-beda jauh dengan MPEG-4. Gitu. Jadi kebutuhan akan frekuensi di masa depan, kecuali memang penyiaran ini bukan dianggap sebagai salah satu industri strategis ya masih dibutuhkan gitu. Nah, jadi kembali begini, Pak Nel. Ini sudah terlihat bahwa antara peluang usaha dan peluang industri akhirnya membutuhkan satu regulasi yang dapat menyeimbangkan. Ya. Karena ternyata regulasi ada pengaruhnya. Betul. Terhadap ketersediaan infrastruktur, ya termasuk frekuensi. Dan kemudian timing. Tadi kan Bapak juga bicara soal timing. Nah, dari sudut pandang Mastel ini, apa kira-kira yang menjadi outlook dari DPH digital broadcast ini ke depan? Apalagi ini menyambut tentang Indonesia Emas ya, tahun 2030 kemudian 2045 ini. Kalau kita sedikit benchmarking ya Pak ya. Industri penyiaran itu bukan salah satu ya, atau one of the few industri yang masih kena yang namanya daftar negatif investasi. Ya Pak ya? Ya. Jadi kalau yang lain kan sudah 10 tahun terakhir kan dibebaskan. Ya. Investor asing itu kan dikasih karpet merah, kalau perlu 10 lapis karpet merahnya. Bagaimana supaya jalan seperti di awang-awang gitu. Ini agak emosional ya. Enggak, ini kan fakta Pak. Fakta. Ini agak emosional. Saya pro investasi Pak. Iya. Saya pro investasi. Saya tidak pernah anti investasi. Iya. Tapi kalau negatif begini kan berarti. Tetapi jangan berlebihan. Iya, betul. Nah, kembali ke daftar negatif investasi. Iya. Industri penyiaran itu adalah one of the few yang investasi asingnya dibatasi. Iya, betul. Karena namanya apa? daftar negatif. Karena apa? Karena pemerintah Orde Baru, pemerintah reformasi, sampai saat ini melihat bahwa industri penyiaran itu adalah industri yang strategis. Industri yang bisa mempengaruhi arah perkembangan dan pembangunan suatu bangsa. Dan itu terjadi di negara-negara lain. Di Turki, di Cina, di Eropa, dan seterusnya ada beberapa negara. Itu memang diproteksi industri penyiaran ini, sehingga keterlibatan asing itu maksimum 20 atau 30%. Mayoritas masih pengusaha lokal. Gitu kan Pak ya? Ya. Jadi harusnya industri penyiaran ini adalah industri yang masuk dalam industri strategis yang harusnya mendapatkan perlindungan, mendapatkan treatment khusus lah oleh pemerintah, gitu, oleh negara, bukan pemerintah, oleh negara. Jadi ini menjadi agenda dari DPH digital broadcast satu itu. Yang kedua, menurut saya ini kan revisi undang-undang penyiaran ini, kita balik ke regulasi. Ini kan sudah lama Pak. Ya. Saya pernah jadi asisten ahli tahun 2012 untuk Komisi 1. Ya. Ini sekarang udah 12 tahun nih Pak.
Dan terakhir ada bulan Februari kemarin sudah keluar draft terakhir dari Komisi 1 bahwa undang-undang ini diharapkan tahun ini bisa diundangkan sebelum ada pemerintah baru. Ya. Ini kan janji-janji ini kan terus nih. Ya. Udah 12 tahun. Waktu berjalan. Dan masuk prolegnas prioritas sudah 4 kali, Pak. 4 kali. 4 kali prolegnas prioritas. Ya. Nah, seharusnya mungkin Mastel ke depannya itu harus mendorong ini agar RUU ini segera terjadi, Pak. Ya. Karena memang pertama memang Undang-Undang 32 sekarang itu memang sudah usang lah istilahnya ya. Sudah tidak mengakomodasi, sudah tidak mempertimbangkan, sudah tidak melihat atau memprediksi teknologi apa yang sudah terjadi saat ini dan ke depan. Ya. Terutama dari disrupsi digital lah. Ya. Gitu. Yang kedua adalah karena kita ini juga berkompetisi dengan bukan lembaga penyiaran ya, tetapi platform-platform asing. Ya. Tentunya juga harus ada equal level of playing field lah. Dan kita berharap undang-undang penyiaran yang sekarang ini juga mengadopsi itulah gitu. Kita bukan mau buat aturan yang sangat rigid ya, karena juga itu akan membatasi inovasi, membatasi investasi kan gitu. Iya, betul. Tetapi bagaimana supaya ada aturan lah gitu, sehingga kita ini sebagai TV, radio, lembaga penyiaran itu bukannya kita nggak takut bersaing nggak Pak, tetapi kita berani bersaing, tapi kalau bersaingnya secara sehat. Jadi saya rasa itu dua hal ini ya yang Iya. menjadi tema utama untuk DPA Mastel akan bergerak ke depan. Betul. Di dunia digital broadcast ini. Betul. Yang notabene semua ada di rencana antara lain Adalah Iya. RUU penyiaran. RUU penyiaran. Gitu. Baik, ini menarik. Akhirnya tiba kepada yang dipikirkan bahwa ini akan dapat membangun atau melakukan perubahan yang menuju ke keseimbangan antara usaha dan industri. Betul. Ya, sehingga setiap dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi, terutama ASO ini, dia bersinar lah Pak. Dia memberi dampak yang sangat luas. Akhirnya itu akan dapat terkelola dengan baik. Apa yang kemudian dipertukarkan. Last punch-nya apa ini Pak? Last statement. Sebelum kita akhir ini banyak Pak. Ini ternyata saya pikir ini 1 jam. Udah berapa lama ini kita? Tapi kan tersalurkan di sini Pak. Ya Iya, kita nih wakil iya, masyarakat iya, loh Pak. Masyarakat telematika. Jadi hal-hal yang disampaikan tadi itu ternyata sangat besar harapan terhadap dunia broadcast ini. Sangat besar harapan kepada Mastel untuk Dan ikut memperjuangkan. Ikut memperjuanggan. Nah, oleh karena itu harus sering-sering ini Pak. Iya, jadi rencananya Pak Ya, Yunus, silakan. minggu depan mungkin, Ya. sesuai dengan arahan Pak D, Ya. Pak D Tulus, kita mau bikin FGD. Ya. Jadi FGD itu judulnya, ini sekalian promosi Ya, ya, betul. Masa depan industri penyiaran pasca ASO. Ya. Pasca ASO bukan berarti dari analog ke digital, tetapi juga Pak, bagaimana industri penyiaran ini bisa terus berkembang sustainable di era disrupsi digital. Jadi kita akan mengundang berbagai stakeholder ya, baik dari pengiklan, dari regulator, dari agensi, dan juga nanti dari teman-teman dari komisi-komisi di DPH-nya Mastel, karena kan perlu urung rembuk juga nih. Karena bagaimanapun kan ada tarik-menarik, OTT pinginnya nggak diatur gitu kan. Betul. Sementara kita diatur, kita bayar pajak, kita diatur, diawasi kontennya gitu kan, kita disensor dan seterusnya, sementara ini bebas. Gitu. Tentunya ada keseimbangan dong harus terjadi, seperti Pak Yoris tadi sampaikan. Jadi ada FGD ini ya? Ada FGD minggu depan. Jadi ini titik terang depan terowongan. Iya. Jadi apa yang kita bicarakan ini akan kita diskusikan, kita formulasikan, kita sampaikan kepada Pak Ketum. Ini loh Pak, sebenarnya sudah banyak dan sudah lama kita pikirkan hal-hal seperti ini, tapi sebelum Bapak
ini berganti ya, ini tolong disampaikanlah kepada pemerintah, gitulah kira-kira. Ya. Sesuai dengan arahan Pak Direktur Eksekutif. Ya, seperti Pak itu. Tulus. Iya. Ya. Baik, jadi Pamungkasnya apa nih, pamungkasnya? Ternyata pamungkasnya itu FGD. Atau mungkin ada yang lain? Enggak, jadi pamungkasnya sebenarnya gini, industri penyiaran itu memang berada di persimpangan jalan gitu ya, karena apa? Pertama sudah terjadi pola konsumsi konten di masyarakat akibat dari struktur demografi Indonesia yang memang 57% itu adalah milenial dan Z. Sehingga cara mereka menikmati konten itu sudah berubah dibandingkan dengan zaman dulu. Jadi istilahnya tuh dari produk sentris menjadi consumer centric sekarang. Gitu kan ya, dari apa yang kita tayangkan sekarang apa yang pengen dinonton. Gitu kan. Jadi produk menjadi customer centric. Kedua, mempertimbangkan itu ya paradigma yang ada. Penyiaran ini tidak tinggal diam sebenarnya, Pak. Jadi secara terus-menerus melakukan improvement ya. Baik dari sisi konten, melakukan berbagai FGD, melakukan berbagai survei, bagaimana supaya konten-kontennya ini bisa meng-attract penonton-penonton. Syukur-syukur menambah. Dan targetnya sekarang adalah bagaimana juga penonton-penonton yang milenial dan Z ini yang sudah mulai pindah ke media baru, itu bisa kembali ke TV. Dengan melakukan berbagai FGD, survei dan seterusnya. Yang kedua yang dilakukan, kita tidak tinggal diam, adalah bagaimana kita meningkatkan engagement, Pak. Jadi misalnya ada 1-2 sinetron tuh yang juga pada saat yang sama juga mereka mengaktifkan media sosialnya. Baik dalam bentuk memberikan umpan balik, memberikan saran, kira-kira episode berikutnya kira-kira mau menceritakan apa gitu ya, kemudian pooling gitu ya. Kira-kira ini pooling-pooling ini tentunya akan menambah revenue baru. Itu loh Pak, kan media-media TV kalau saya lihat subscribe-nya itu puluhan juta loh Pak. Betul. Iya. Apakah ini merupakan satu keseimbangan? Jadi kan apakah ini cukup atau itu di channel, itu hanya feedback atau itu di channel YouTube, Pak. Itu channel YouTube. Jadi engagement itu penting. Antara lain itu ya. Iya, engagement itu pertama off air, ada lagi ada off air, ada offline, ada on air kan Pak ya. On air ini kan di TV. Off air itu kita melakukan kegiatan-kegiatan inilah, yang misalnya konser dan seterusnya di luar-luar. Itu lebih kepada apa namanya untuk sambil hiburan. Nah, kalau offline ini kan kita mulai melakukan aktivasi dan seterusnya. Dan yang terakhir ini yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan media sosial ini untuk meningkatkan engagement, sekaligus juga menjadi alat promosi untuk membuat TV ini tetap relevan, untuk ditonton, untuk mendapatkan informasi dan seterusnya. Baik. Jadi itu dari sisi apa yang terjadi di industri. Nah, dari sisi tadi Pak Yoris kan sudah sampaikan regulasi penting. Nah, bagaimana industri ini bisa mendapatkan treatment, karena bagaimanapun ini adalah dimiliki oleh pengusaha nasional. Dan kemudian bagaimana juga regulasi yang dibuat ini nanti bisa menciptakan kesetaraan dengan OTT media baru yang juga beroperasi di Indonesia. Mereka menyasar penonton yang sama, mereka membuat konten, mereka juga mendapatkan iklan, tetapi less regulated dibandingkan penyiaran. Itu yang menjadi penutup. Ya, penutupnya kesetaraan itu penting, Pak. Jadi kalau mau di dalam satu kalimat, kesetaraan itu penting. Baik, Pak Nil. Terima kasih. Ini mudah-mudahan membantu loh. Ini kira-kira ada ininya nggak nih kira-kira nih? Nilainya besar loh, Pak. Nilainya besar ini. Iya, karena tadi FGD itu tadi, Pak. Sebenarnya pembicaraan-pembicaraan kita tadi ini sebagai sebuah pendahuluan, Pak. Setidak-tidaknya kita ini sudah menginisiasi untuk
menyiapkan podcast kita ini menuju kepada upaya untuk dapat menjawab persoalan-persoalan semua yang sudah kita bicarakan tadi. Ya. Ya, saya kira Pak Nel, Siap. Tobing, terima kasih untuk podcast kita pada sore hari ini. Iya. Sampai bertemu Terima kasih, di Pak. podcast yang Iya. berikutnya, Pak. Kita tetap berlanjut. Oh iya dong, harus Ya, dong. harus berlanjut dan kemudian kombinasi dengan DPH-DPH lainnya, Pak. Nah, itu lebih Iya. baik, Pak. Jadi Iya. misalnya kita dengan Rekumtel, Iya. dengan Infratel. Iya, karena undang-undang penyiaran tadi kan seperti Rekumtel. Iya. Itu banyak sekali membahas di sini tentang masalah-masalah regulasi. Mm-mm. Iya. Saya kira demikian ya Pak Nil. Terima Tapi kasih harusnya untuk waktunya. judulnya bukan Rekumtel. Iya. Regulasi, Hukum, Telekomunikasi, dan Broadcast. Telematika and Broadcast. Baik. Oke, terima kasih.